Sungai Gangga adalah sungai yang sangat penting dan suci bagi umat Hindu. Sungai ini disebut sebagai penjelmaan Dewi Gangga yang merupakan dewi pemberi kesuburan dan pembersih dosa dengan air yang dikucurkan dari gucinya. Sungai Gangga mengalir sejauh 2.525 km dari pegunungan Himalaya ke Teluk Benggala di utara India dan Bangladesh. Hulu Sungai Gangga berasal dari gletser Gangotri di Himalaya yang berada pada ketinggian 3.892 meter. Sungai Gangga mengalir melalui negara-negara India dan Bangladesh. Untuk sebagian besar alirannya, Sungai Gangga mengalir melalui wilayah negara India. Sungai Gangga adalah sungai terbesar ketiga di dunia berdasarkan debit air dan menempati urutan ke-34 sebagai sungai terpanjang. Kedalamannya rata-rata 16 meter, dengan titik terdalam mencapai 30 meter. Sungai ini bermuara di Delta Sundarbans, delta terbesar di dunia dengan luas lebih dari 105.000 km persegi. UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia pada 1997. Cekungan Sungai Gangga memiliki tanah yang sangat subur, menjadikannya pusat pertanian utama di India dan Bangladesh. Airnya digunakan untuk irigasi sepanjang tahun, membantu petani menanam berbagai tanaman seperti padi, tebu, lentil, biji-bijian minyak, kentang, dan gandum. Di sepanjang Sungai Gangga terdapat banyak tempat suci yang penting bagi umat Hindu, seperti Gangotri, Haridwar, Allahabad yang sekarang bernama Prayagraj, Varanasi, dan Kaligat. Tempat-tempat ini menjadi tujuan ziarah dan pusat ritual keagamaan yang berlangsung sepanjang tahun. Salah satu perayaan terbesar di Sungai Gangga adalah Kumbh Mela, sebuah festival keagamaan Hindu yang melibatkan mandi massal di Sungai Suci. Kumbh Mela diadakan bergantian di 4 lokasi utama: Haridwar, Prayagraj, Ujjain, dan Nashik. Festival ini diyakini dapat membersihkan dosa dan membawa keselamatan spiritual bagi para peziarah. Kumbh Mela di Allahabad pada tahun 2013 mencatat rekor jumlah pengunjung hingga 120 juta orang, menjadikannya salah satu pertemuan keagamaan terbesar di dunia. Namun pada tahun 2021, di tengah pandemi COVID-19, festival ini tetap diselenggarakan meskipun ada kekhawatiran mengenai peningkatan kasus penularan virus di India. Banyak orang masih datang untuk berpartisipasi, menunjukkan betapa kuatnya keyakinan dan tradisi yang mengakar dalam budaya Hindu. Selain ritual mandi suci, Kumbh Mela juga menjadi ajang pertemuan bagi para yogi, sannyasin atau pertapa, dan pemimpin spiritual dari berbagai aliran Hindu. Mereka memberikan ceramah keagamaan, mengadakan doa bersama, serta berbagi ajaran dan kebijaksanaan spiritual kepada para peziarah. Festival ini bukan hanya peristiwa keagamaan, tetapi juga perayaan budaya yang mempertemukan jutaan orang dalam suasana penuh devosi dan kebersamaan. Di sisi lain, Sungai Gangga adalah salah satu sungai paling tercemar di dunia. Pada tahun 1970-an, pemerintah India mencatat bahwa sekitar 600 km dari sungai ini termasuk dalam zona paling berpolusi. Pencemaran ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti limbah manusia, limbah industri, dan bahan kimia pertanian yang langsung mengalir ke sungai. Layaknya seperti sungai terkotor lain di dunia, limbah jadi masalah serius yang membuat Sungai Gangga menjadi sangat tercemar. Bayangkan saja, sisa-sisa limbah cair yang ditumpahkan ke sungai ini tiap harinya saja bisa sekitar 3 juta liter. Ditambah lagi, dari 3 juta liter limbah cair itu,
tak sampai 50% mendapatkan pengolahan. Limbah cair yang mendapat pengolahan sebelum dibuang pun belum tentu dikelola dengan baik. Pembuangan limbah cair di Sungai Gangga bersumber dari limbah rumah tangga maupun industri. Ditambah lagi, masyarakat sekitar sungai juga sering membuang berbagai jenis limbah padat berupa sampah secara langsung ke sana. Selain itu, pabrik industri yang tak bertanggung jawab, di mana pabrik-pabrik itu bisa membuang berbagai bahan kimia, sisa bahan pengolahan, limbah tekstil, sampai alat bekas rumah sakit tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu. Polusi yang terjadi di Sungai Gangga tak hanya pencemaran secara langsung pada badan air, tetapi juga aroma tak sedap yang ditimbulkan dari aktivitas manusia. Di sekitar sungai ini, ada banyak rumah pemotongan hewan yang membuang sisa organ ataupun bagian tubuh yang tak diinginkan secara langsung ke sungai. Selain itu, ditemukan pula banyak bangkai hewan di sekitar badan sungai, baik itu karena bangkai hewan yang dibuang atau penghuni sungai yang mati akibat polusi. Bukan hanya itu, tak jarang kita bisa menemukan jenazah manusia yang mengapung di Sungai Gangga. Dilansir International Pollution Issues, praktik pemakaman dengan melepaskan jenazah ke Sungai Gangga memang dilakukan di India untuk menjalankan tradisi. Tidak semua jenazah yang dilepaskan ke Sungai Gangga berupa abu hasil kremasi. Beberapa di antaranya adalah jasad utuh yang diberi pemberat, lalu dibiarkan tenggelam dan membusuk di dasar sungai. Akibatnya, aroma tidak sedap selalu tercium, terutama di daerah sekitar Sungai Gangga yang padat penduduk. Pemerintah India sebenarnya sudah melarang praktik pelepasan jenazah ini karena berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan, baik dari segi kesehatan maupun lingkungan. Namun, beberapa masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitar sungai masih tetap melakukannya secara diam-diam karena mereka tidak memiliki biaya untuk kremasi atau pemakaman yang layak. Fenomena ini menimbulkan pemandangan yang cukup mengerikan. Jenazah yang mengapung atau tersangkut di tepi sungai sering terlihat, dan bahkan ada laporan bahwa anjing-anjing liar di sekitar Sungai Gangga memakan sisa-sisa jenazah yang terbawa arus ke pinggir sungai. Hal ini semakin memperburuk kondisi kebersihan dan kesehatan di sekitar Sungai Gangga, yang sebenarnya juga digunakan sebagai sumber air bagi masyarakat setempat. Menggunakan air dari Sungai Gangga yang tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit akibat bakteri dan zat berbahaya yang terdapat di dalamnya. Selain itu, bau menyengat di sekitar sungai membuat orang tidak betah berlama-lama di sana. Meskipun masih banyak yang mandi atau berenang di sungai ini, sebenarnya hal tersebut sangat tidak disarankan mengingat tingginya tingkat polusi. Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga merugikan ekosistem sungai dan keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Menyadari dampak buruk polusi, pemerintah India mulai mengambil langkah serius untuk membersihkan Sungai Gangga. Dengan bantuan para ahli, berbagai upaya pembersihan telah dilakukan secara intensif. Menurut United Nations Environment Program, pemerintah India telah menginvestasikan sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat untuk membersihkan sungai ini dari berbagai sumber pencemaran. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program penghijauan dengan menanam hutan seluas 30.000 hektar. Dengan target mencapai 135.000 hektar pada tahun 2030. Itulah beberapa informasi terkait keberadaan Sungai Gangga. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat dan lebih menarik lagi tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.